Halo Sobat Tani, selamat datang di podcast Oprastas, obrolan seputar Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat. Tahukah Sobat Tani bahwa kualitas benih sangat menentukan keberhasilan pertanian? Untuk memastikan benih yang kita tanam benar-benar unggul, ada laboratorium mutu benih BSI Petas yang sudah terakreditasi KAN LP 1618 IDN. Hari ini kita kedatangan tamu spesial yang akan mengupas tuntas bagaimana laboratorium benih ini berperan dalam memastikan kualitas benih terbaik untuk petani dan industri. Langsung saja kita sambut Mas Agung Pangestuaji. Terima kasih sudah bergabung di Oprastas. Terima kasih Mas. Sebelum kita masuk ke topik utama, boleh dong diceritakan sedikit Mas bagaimana peran dan fungsi laboratorium mutu benih ini? Jadi laboratorium mutu benih ini memang merupakan salah satu laboratorium di BSIP Tanaman Pemanis dan Serat, dan ini memiliki fungsi utama yaitu adalah pelayanan. Nah, pelayanan untuk di pengujian mutu benih. Selain itu, kami juga memiliki tugas secara internal yaitu dalam quality control produk-produk benih kami. Terutama kita juga bersinergi dengan unit pengolah benih sumber. Dan yang ketiga, kita juga memiliki tugas untuk memonitoring plasma nutfah yang berbentuk biji atau trusit benih-benih komoditas BSI Petas yang kami simpan sebagai koleksi genetik seperti itu. Untuk layanan pengujiannya Mas Agung, bisa dijelaskan nggak Mas? Layanan pengujiannya ada apa saja? Jadi kita memiliki beberapa layanan pengujian. Yang pertama adalah layanan uji daya berkecambah benih, yang kedua adalah uji kadar air benih, yang ketiga adalah bobot 1000 butir benih, dan yang keempat adalah uji kemurnian benih. Jadi keempat layanan tersebut saat ini yang tersedia di lab kami, namun ini masih dalam tahap penambahan ruang lingkup pada bobot 1000 butir dan uji kemurnian. Untuk dua yang lain sudah terakreditasi untuk uji daya berkecambah dan kadar air benih seperti itu. Untuk uji kadar air benih ini sepertinya merupakan suatu hal yang penting ya Mas dalam kualitas benih. Bisa dijelaskan Mas bagaimana kualitas kadar air benih itu berpengaruh terhadap benih, kualitas benihnya? Jadi ini lebih berpengaruh nanti terhadap daya simpan. Daya simpan sebenarnya seperti yang kita ketahui bahwa tidak semua komoditas itu langsung digunakan. Seperti contoh, kita ambil tembakau, pada tahun ini kita memproduksi benih, benih tersebut akan digunakan minimal pada tahun depan, karena memang pada satu tahun itu hanya satu kali masa tanam untuk tembakau. Nah, ini tentunya pada saat menyimpan sangat dipengaruhi oleh kadar air benih, di mana semakin tinggi kadar air benih saat disimpan, maka deteriorasi atau penurunan viabilitas akan semakin tinggi, sehingga ketika kita memanen atau membeli atau menjual benih, kita harus mengetahui berapa kadar air benih tersebut dan kita cocokkan dengan standar-standar yang ada seperti SNI atau Permentan, seperti itu sih. Kalau untuk uji kemurnian benih, bagaimana cara identifikasi kita untuk memastikan benih itu benar-benar murni? Jadi kita memisahkan dari fraksi benih murni. Dalam hal ini kita ambil contoh benih kapas, ya kita melihat ya secara visual berapa banyak benih kapas yang tersedia dalam bentuk bobot atau berat gitu ya. Nah, nanti itu kita akan bandingkan dengan fraksi kotoran benih, dengan fraksi benih tanaman lain, atau dengan fraksi benih gulma seperti itu. Nah, nanti akan kita presentasekan sehingga mendapatkan jumlah benih murni yang ada pada suatu lot atau dalam suatu contoh kerja seperti itu. Nah, hal ini memang menggambarkan mutu fisik gitu ya. Jadi memang kita ketahui bahwa ada 4 mutu di perbenihan. Yang pertama adalah fisik, ya ini hubungannya dengan berapa sih jumlahnya. Jangan-jangan kita beli 1 kilo benih kapas ini
200 gram isinya kotoran gitu ya. Ini kan merugikan konsumen gitu ya, khususnya pada petani. Nah, itu contoh dari mutu fisik. Yang kedua adalah mutu fisiologis. Tadi menggambarkan bagaimana benih tersebut dari berbentuk biji bisa berbentuk kecambah dan nanti tumbuh normal. Ini biasanya direfleksikan dengan daya berkecambah gitu ya. Nah, ini salah satu pengujian yang ada di termasuk yang ada di laboratorium kami. Dan yang ketiga adalah mutu genetik. Ini hubungannya dengan keturunan, dengan jenis, kebenaran varietas. Nah, kita ambil contoh, kita membeli benih Canesia 10 pada kapas gitu ya. Begitu kita tanam, ternyata ada kapas varietas lain gitu ya, varietas X misalkan. Nah, jumlahnya ini tidak boleh melebihi dari standar, sehingga memang mutu genetik ini juga penting dilihat dibandingkan dengan kedua mutu yang lain. Yang terakhir adalah mutu patologis. Nah, ini mutu patologis ini adalah kemampuan atau kemungkinan gitu ya, mungkin lebih tepatnya ke kemungkinan penyakit terbawa benih gitu. Jadi jangan sampai benih yang dijual, yang beredar ini membawa penyakit. Nah, ini biasanya dicirikan atau dijamin dengan adanya sertifikat. Nah, sertifikat ini bisa menjamin karena penjenjangan dari mulai benih sumbernya sudah baik gitu ya, bersertifikat tentunya, dan di lahan ini juga sudah diperiksa hingga nanti panen dan pasca panennya itu terkontrol. Jadi memang keempat mutu itu merupakan sektor yang penting gitu untuk perbenihan. Dan untuk pengujiannya tadi Mas, kan tadi ada satu juga pengujian bobot 1000 butir. Nah, mungkin ini terdengar teknis ya Mas, untuk sebagian orang. Bisa dijelaskan bagaimana itu Mas untuk pengujiannya? Nah, ini biasanya digunakan untuk menentukan berapa kebutuhan benih yang akan kita beli gitu ya. Misalkan saya memiliki lahan 1 hektar dengan jarak tanam 50 kali 100 cm pada tembakau. Oh, berarti nanti akan mendapatkan sekitar 36 sampai 40 ribu populasi gitu ya, dengan faktor koreksi. Nah, ini kita harus tahu nih, jangan sampai benih yang kita beli itu jauh terlalu banyak atau jauh terlalu sedikit. Nah, ini kan kalau terlalu banyak nanti HPP atau harga pokok produksi kita akan meningkat. Nah, kalau terlalu sedikit jaminannya nanti kita tidak bisa tanam karena benihnya kurang saja. Dan ini juga berlaku untuk benih-benih tanaman lain seperti kapas, kenaf, dan lain sebagainya. Mungkin kalau tembakau agak tidak terasa karena biasanya standar standar populasi kebutuhan benih itu kita tentukan per hektar sekian gram gitu ya. Tapi untuk benih-benih yang besar seperti kapas, rosella, dan lain sebagainya, ini memang kita butuhkan untuk perkiraan kebutuhan benih untuk lahan pertanaman kita, seperti itu sih. Untuk pelayanan laboratorium mutu benih ini Mas, kalau misalnya ada petani ataupun industri yang mau menggunakan jasanya, prosedurnya bagaimana Mas? Ada tahapan apa saja yang harus dilakukan? Jadi yang pertama, kita merupakan lab yang telah akreditasi. Jadi memang nanti ketika ada stakeholder atau pelanggan yang mau mengujikan ke kita, itu nanti harus lewat petugas penerima sampel. Nah, itu adanya nanti di resepsionis. Memang sebagai informasi, kita tidak melakukan pengambilan contoh atau PPC karena memang kami hanya menjamin hasil pengujian tersebut terhadap sampel yang dikirim. Nah, Bapak dan Ibu bisa mengirimkan sampel ke resepsionis kami di nomor PPID kami, atau datang langsung ke BSIP Tanaman Pemanis dan Serat di Jalan Raya Karangploso kilometer 4 Kabupaten Malang. Seperti itu sih. Mungkin nanti juga ini sih bisa menghubungi nomor PPD kami atau pelayanan 1 pintu kami di nomor bawah ini ya. Sebelum kita menutup obrolan hari ini,
Apa harapan dari Mas Agung untuk kemajuan laboratorium mutu benih ini ke depan? Ya, saya harap layanan terhadap masyarakat, baik itu layanan eksternal maupun internal, ini dapat bertambah ya. Kita dapat memberikan layanan yang terbaik, kita dapat menambah ruang lingkup, dan lab ini mampu mengakomodir beberapa ruang lingkup yang saat ini memang belum dapat kita lakukan, seperti penetapan kadar air dengan deteksi cepat dengan daya hantar listrik, dan kesehatan benih ya, deteksi penyakit-penyakit terbau benih. Nah, harapan kami ke depan kami dapat melaksanakan kegiatan tersebut sehingga meningkatkan layanan baik itu internal maupun eksternal, seperti itu. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Mas Agung untuk kemajuan laboratorium benih bisa segera terwujud untuk meningkatkan pelayanan yang dapat diterima oleh semua stakeholder. Terima kasih banyak kepada Mas Agung atas penjelasan yang menarik dan informatif. Semoga laboratorium mutu benih BSIP TAS semakin maju dan berkembang dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sobat Tani, itu dia obrolan kita hari ini di Obras TAS. Jangan lupa untuk memilih benih yang bermutu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam benih.